Apa mungkin waliullah melakukan kejahatan masif, pemalsuan nasab secara jariah seperti itu? Benarkah dia karangan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron? Ini bisa jadi bila diteliti lagi, bisa jadi ini pun tidak ada. Ini tidak akan bisa dibohongi, karena kapan dia dicetak dalam kertas itu ada. Kalau Ba'alawi itu bukan zuriyah Nabi, maka menurut penglihatan saya polemik ini malah bergeser ke persekusi. Perang mekanik yang kemarin terjadi di Jakarta ya, Kiai Mat. Luar biasa apa yang sudah disampaikan. Namun ini ada request satu pertanyaan dari peserta. Monggo Mas, sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal dari Laskar Raja Wali Songo. Ini mau tanya soal ini. Terus, kalau saya kaji tadi bahwa semua permasalahan itu berasal dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Pertanyaan saya, apa benar wirid yang disebut wirid sakron itu benar kalangan beliau? Sebagaimana Rotib Al-Hadad ternyata karangan Imam Arifai. Itu pertanyaan pertama ya. Ini yang kedua, banyak netizen yang nanya, apa mungkin waliullah melakukan kejahatan masif, pemalsuan nasab secara jariah seperti itu? Niku Rin, Yai, monggo. Monggo disampaikan. Pertanyaan pertama, Ali As-Sakron punya wirid hizib namanya hizib sakron. Saya belum meneliti apa betul itu wiridan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Jadi perlu penelitian khusus. Jikapun benar, maka makom kewalian, jika betul wali di hadapan Allah, itu tidak ada kaitan dengan nasab. Siapapun dia bisa menjadi waliullah. Dan satu yang perlu untuk diingat, tidak ada yang tahu wali kecuali Allah. Saya tidak mengetahui wali kecuali wali, tidak. Tapi tidak mengetahui wali kecuali Allah. Karena wali itu kekasih, kekasih itu adalah fi'lul qalbi bagi manusia. Hanya saya yang mengetahui siapa sebenarnya yang paling saya cintai dari manusia. Begitu pula hanya Allah yang mengetahui siapa kekasih-kekasihnya. Lalu tentang tergugat Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, kenapa saya selalu menghilirkan masalah ini kepada Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron? Karena de facto hari ini yang dapat saya baca dari kitab tertua adalah karya Habib Abi Bakar As-Sakron ini, Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Benarkah dia karangan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron? Ini bisa jadi bila diteliti lagi, bisa jadi ini pun tidak ada. Hari ini kitabnya dicetak. Saya pernah melihat sebuah manuskrip, namanya bukan Al-Burqatul Musyiqah tapi Al-Burqatul Munifah. Betulkah dia karangan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron abad 9 atau karya orang yang iseng-isengan pada abad 14 yang kemudian diberikan nama sebagai karya dari Habib Abu Bakar As-Sakron? Karena ada riwayat di dalam kitab abad 10, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron menulis sebuah kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah atau Al-Burqatul Munifah. Ini bisa jadi hanya orang karena baca di abad 10
atau di abad 11 ada kitab Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang pernah memiliki kitab namanya Al-Burqatul Musiqah, lalu dikarang kitabnya pada abad 14 atas nama kitab yang pernah ada terdeteksi bernama Al-Burqatul Musiqah. Dan ini saudara hati-hati, ada orang yang ingin berusaha untuk mencari kitab sejaman dengan membaca sebuah referensi bahwa Ubaidillah mempunyai kitab bernama Al-Intisar misal, manuskripnya tidak ada, lalu manuskrip itu dibikin hari ini kemudian dinamakan Al-Ubaidillah, kemudian proyeksi sedemikian rupa sehingga nampak manuskrip ini menjadi manuskrip yang tua. Ini sering terjadi dan pernah terjadi di Indonesia tentang manuskrip negara Kertabumi yang di tahun 1696 setelah diteliti oleh pakar-pakar filolog, ternyata itu kertas tahun 1960, kertasnya kertas Manila. Ini bisa terjadi. Itu namanya menurut Profesor Menachem Ali adalah DNA naskah, catatan Tuhan yang ada dalam naskah. Ini tidak akan bisa dibohongi, karena kapan dia dicetak dalam kertas itu ada. Apalagi kertas-kertas masa lalu, dalam kertas kalau kita ini kan seperti duit itu ada lambang tahun berapa dia itu dicetak. Dan apabila di dalam kertas ini tidak ada tahun, maka di dalam setiap pabrik itu ada tahun berapa dia mencetak kertas apa, diproduksi berapa lembar, kemudian dijual di daerah mana saja. Itu ada datanya dan gampang untuk diteliti dan ditelusuri. Apalagi nanti di yaumul hisab akan banyak manuskrip-manuskrip palsu. Di yaumul hisab menumpuk tentang kedustaan-kedustaan yang hari ini diciptakan tentang masa lalu yang tidak pernah terjadi. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Satu penanya terakhir, monggo Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Putri Mojopahit. Terima kasih untuk waktunya dan ada langsung saja nggih para yai. Ngapunten. Satu, saya ingin menyampaikan usulan, yang kedua baru pertanyaan. Yang pertama sebagai usulan adalah saya mungkin kepada beliaunya Komando Kiai Fuad untuk ke depan jika ada pertemuan kembali, saya mengusulkan untuk Dr. Andes Husnu Mufid MPDI nggih, karena beliau juga ini menyatakan kebenaran tentang sejarah dan narasi beliau juga mengafirmasi bahwa klan Hadramut Yaman atau Ba'alawi bukan zuriah Nabi dari segi tinjauan historis sejarah. Jadi itu usulan dari Putri Mojopahit. Ini saya mewakili teman-teman di grup Putri Mojopahit. Ada beberapa titipan usulan kepada Kiai Fuad. Dan yang kedua baru pertanyaan kepada Kiai Haji Imaduddin. Kalau poro yai, Bapak dokter atau yang lainnya ikut menjawab, monggo. Jadi gini, pertanyaan Putri Mojopahit adalah menurut pengamatan Putri Mojopahit nggih Pak nggih. Masya Allah. Bahwa tinjauan pustaka, library riset, kajian Kiai Haji Imaduddin tidak ada tulisan resmi yang counter, apalagi tinjauan filologi. Dari segi sejarah juga sudah dinyatakan Dr. Andes Husnu Mufid MPDI kalau Ba'alawi itu bukan zuriah Nabi. Maka menurut penglihatan saya polemik ini malah bergeser ke persekusi. Perang mekanik yang kemarin terjadi di Jakarta ya, Kiai Imad. Perang mekanik Tambun Bekasi, perang persekusi itu. Kalau perang mekanik yaitu
antara YouTuber. Nah, ini kami mewakili para YouTuber, Strike Channel dan tentunya channel-channel yang ikut berjuang nggih. Itu pengamatan Putri Majapahit. Pertanyaannya, apakah ini konsekuensi logis dari sebuah perjuangan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kemarin itu saya menyesalkan adanya orang-orang yang bukan menggunakan kecerdasan untuk menghadapi keadaan. Dalam hal ini adalah keadaan nasab Ba'alawi yang saya gugat, bahwa nasab ini terputus 550 tahun, bahwa nasab ini adalah batil, bahwa nasab ini adalah mardud. Kemudian ketika saya merasa bahwa ini adalah saya mempunyai kewajiban untuk menyebarluaskan apa yang saya yakini menurut hati nurani saya berdasarkan dari kajian-kajian pustaka library riset ini, maka kemudian ada orang-orang yang tidak menerima itu dan melakukan hal-hal yang seperti terjadi di Tambun kemarin. Seharusnya apabila kajian ilmiah itu dibalas dengan kajian ilmiah. Kalau itu misalnya sebuah ceramah, ya mungkin bisa dibalas dengan ceramah yang lain. Mereka mengadakan ceramah kemudian mengadakan orasi atau ceramah yang sama untuk mengkanter apa yang saya ucapkan dalam ceramah itu. Namun itu tidak dilakukan, justru mengadakan intimidasi. Ini akan semakin membuat masyarakat menjadi tahu bahwa begitu penting mungkin bagi Ba'alawi pengakuan orang lain terhadap nasab dia. Sementara mereka tidak bisa untuk menunjukkan bukti-bukti dari kesahihan nasab mereka. Kalau misalnya mereka mampu untuk memberikan bukti-bukti kesahihan nasab mereka berdasarkan sumber-sumber yang ada pada zamannya atau yang mendekati zaman itu, lalu kita tidak menerima kebenaran itu umpamanya, baru itu mungkin dipertanyakan objektivitas dari orang yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi ini adalah terputus. Tapi ketika mereka sudah tidak bisa untuk memberikan bukti kepada kita bahwa nasab mereka ini sahih, dalam hal ini mereka tidak bisa untuk menyuguhkan mana kitab sezaman yang ada di zaman Ubaidillah yang menyatakan dia adalah anak daripada Ahmad. Bahkan kitab-kitab pada abad selanjutnya, abad ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 mengkonfirmasi bahwa tidak ada orang bernama Ubaid, anak daripada seorang sayyid yang ada di Basrah bernama Ahmad bin Isa. Kemudian ilmu pengetahuan biologi mengkonfirmasi bahwa setelah dilakukan tes DNA dari ratusan orang dari Ba'alawi yang telah mengadakan uji tes DNA, ternyata nasab DNA mereka bukan DNA Arab. Jangankan DNA dari keturunan Sayyidina Ali, turunan Nabi Muhammad, DNA orang Arab saja bukan. Lalu ketika tes DNA mengkonfirmasi mereka bukan turunan Nabi, dan library riset juga mengatakan bahwa mereka bukan turunan Nabi, lalu mereka tidak mau menjelaskan atau menyajikan daripada data-data, lalu berdasarkan apa saya untuk mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi? Nah, ini. Lalu jika ditanya apakah ini adalah resiko dari sebuah perjuangan? Betul. Dan ini dikonfirmasi oleh sejarah para nabi di masa lalu. Tidak ada para nabi yang setelah dia itu memiliki kebenaran dari Tuhan berdasarkan wahyu, lalu dia tidur dan duduk-duduk, tapi dia datang ke kaum-kaum menyampaikan apa yang dia yakini, bahwa Allah berfirman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Ibrahim sampai kemudian dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Muhammad sampai dilempari batu di Taif dan lain sebagainya. Saya tidak menyamakan bahwa kebenaran yang saya bawa seperti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi minimal ini adalah kebenaran yang saya yakini walaupun orang lain belum meyakininya. Terima kasih.